Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Al Khair 92,7 FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan terus memberikan yang terbaik, amal-amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, sahabat semuanya, ketika misalnya kita di bulan Ramadan memperbanyak tilawah kita, bahkan sampai menjadi ajang lomba dalam membaca Al-Quran maupun dalam menghafal Al-Quran, maka ada yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana adab kita dalam membaca, khususnya bagi kita orang tua atau misalnya jadi kakak atau misalnya kita sebagai guru, bagaimana kita memperhatikan bagaimana adab mengajarkan Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hifzil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau kita sering mendengar Imam Nawawi. Nah, beliau Imam An-Nawawi itu mendefinisikan atau membagi ada 14 adab ketika misalnya kita mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah kita berniat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah niat karena Allah taala. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, hadis arba'in atau dalam Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kadarnya akan dilihat dari niatnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengharap hasil dunia. Jadi kalau misalnya kita diberi fee, maka itu adalah bonus. Jadi jangan sampai fee tadi menjadi syarat atau menjadi tolak ukur kita mengajar atau misalnya mentransfer ilmu kita Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mewaspadai bagaimana kita tidak merasa sombong ketika kita mengajarkan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita mengajarkan kalam-kalam atau ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Nah, sebagaimana Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, dan Rasulullah SAW itu bagaikan sosok Al-Quran yang berjalan. Nah, maka dari itu tidak sembarang nih ilmu yang kita ajarkan. Maka kita sebagai pengajar, baik itu orang tua, kakak atau misalnya guru, maka seyogyanya seharusnya kita memberikan atau menampilkan akhlak yang terbaik, akhlak terpuji. Kemudian yang keenam, memperlakukan murid dengan baik. Jadi tidak ada membedakan antara murid A dengan murid B. Tidak ada membedakan misalnya ini murid yang pandai ataupun ini yang kurang pandai. Semuanya sama perlakuannya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah menasehati murid. Bagaimana murid kita misalnya ada kendala, maka kita beri nasihat. Atau misalnya ada permasalahan, maka di sanalah kita menyelipkan nasihat-nasihat terbaik kita pada murid kita. Kemudian yang kedelapan adalah memperlakukan murid dengan rendah hati. Nah, ketika misalnya murid datang, maka kita perlakukan mereka sebagaimana anak kita, sebagaimana murid kesayangan kita semuanya. Tidak ada kita membandingkan dengan yang lain. Apalagi misalnya membuat anak tersebut menjadi sombong. Kemudian yang kesembilan adalah mendidik murid memiliki adab mulia. Nah, ketika misalnya kita melihat si anak ini melakukan hal-hal yang kurang pantas, maka kita di sana secara face to face memberikan nasihat. Harusnya begini, begini, begini. Kemudian ketika misalnya dia melakukan hal yang baik-baik, maka motivasi, dukung. Nah, selanjutnya adalah hukum mengajar itu fardu kifayah, kata Imam Nawawi. Sebagaimana ketika misalnya dikerjakan oleh orang banyak, kemudian misalnya dilakukan
oleh yang mampu atau ahli di bidang itu saja, maka kewajiban yang sebelumnya yang lainnya itu gugur. Seperti misalnya ilmu Al-Quran, dia tahu ilmu itu, maka yang lain tidak menjadi kewajiban. Atau misalnya dia tahu tafsirnya itu, atau misalnya bagian kedokteran, dia ahli di bagian dokter, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-11, bersemangat dalam mengajar. Ketika misalnya kita mengajar, maka perlu ada titik semangat, di mana nanti anak-anak yang mendengar atau misalnya murid kita yang mendengar, menyimak, akan merasa termotivasi. Tidak harus dengan suara yang lantang atau apa, tapi kita memberikan rasa semangat, ketulusan untuk bersemangat dalam belajar, sehingga apa yang kita ajarkan itu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Seperti itu. Kemudian yang ke-12 adalah mendahulukan giliran yang lebih dahulu. Maksudnya ketika misalnya dalam mengajar atau misalnya bersama anak-anak kita, nah jadi ada anak pertama, kedua, dan ketiga. Ketika anak pertama sudah siap, maka dipersilahkan. Kecuali anak pertama tidak siap, kemudian anak ketiga sudah siap. Kalau misalnya anak pertama sudah bersedia atau misalnya mengucapkan bahwa belum siap, maka dibolehkan untuk yang ketiga. Jadi memperhatikan segala kesiapan. Kemudian yang ke-13 adalah tidak merendahkan ilmu. Jadi ketika misalnya ada ilmu kita, misalnya ilmu A, B, C, dan misalnya murid kita atau anak kita ternyata belajar dengan guru yang lain, maka tidak pantas kita misalnya merendahkan ilmu itu atau guru yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita belajar atau misalnya mengajarkan Al-Quran, maka carilah tempat-tempat yang bagus, maksudnya yang luas. Nah, yang luas di sini artinya adalah yang nyaman, yang lapang. Sehingga ketika misalnya kita memfokuskan apa yang kita mau transfer ilmunya, maka insya Allah apa yang kita tularkan, apa yang kita sharing itu mudah diserap oleh anak kita, anak didik kita, dan lainnya. Ya, mudah-mudahan semuanya tadi beberapa adab yang diklasifikasikan oleh Imam An-Nawawi, ada 14, bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.